kitab mengingati mati dan yang sesudahnya, yaitu kitab ke-10 dari Rubuk yang melepaskan. Dan dengan ini tamatlah kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Segala pujian bagi Allah yang mematahkan dengan mati akan leher orang-orang yang perkasa. Ia menghancurkan dengan mati itu tulang punggung Kisra raja. Dan ia mematahkan dengan mati itu angan-angan para kaisar, yang senantiasalah hati mereka itu lari daripada mengingati mati. Sehingga datanglah kepada mereka janji yang benar mati. Maka dijatuhkannya mereka dalam kuburan. Lalu mereka berpindah dari istana ke kuburan, dari terangnya ayunan ke gelapnya liang lahat. Dari bermain-main dengan budak-budak wanita dan pelayan-pelayan, kepada penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat, daripada bernikmat-nikmatan dengan makanan dan minuman, kepada berkubang dalam lumpur tanah, dari kejinakan berkumpul, kepada keliaran hati sendirian, dan dari tempat tidur yang empuk kepada tempat membanting yang mendatangkan bencana. Maka perhatikanlah, adakah mereka memperoleh dari mati itu benteng dan kemuliaan? Mereka membuat dari tidaknya mati itu dinding dan penjagaan, dan perhatikanlah, adakah engkau melihat agak seorang di antara mereka, atau adakah engkau mendengar rintihannya, keluhannya? Maka maha sucilah Tuhan, yang Dia sendirian dengan keperkasaan dan kekuasaan. Ia yang khusus dengan berhak kekekalan. Ia menghinakan segala jenis makhluk dengan yang dituliskannya atas mereka akan kelenyapan. Kemudian ia menjadikan mati jalan kelepasan bagi orang-orang yang takwa dan janji bagi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Ia menjadikan kuburan itu penjara bagi orang yang durhaka dan tahanan yang sempit kepada mereka, sampai kepada hari perpisahan dan hukuman. Maka bagi Allah yang mencurahkan nikmat dengan nikmat-nikmat yang terang nyata, dan baginya memberi balasan dengan bencana-bencana yang memaksakan, baginya syukur di langit dan di bumi, dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Salawat kepada Muhammad yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang tampak dan tanda-tanda yang terang benderang. Dan datangkanlah ya Tuhan, selamat sejahtera yang banyak kepada keluarga dan para sahabatnya. Adapun kemudian, maka patutlah bagi orang yang mati itu tempat membantingnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu temannya, malaikat munkar dan nakir itu teman duduknya, kuburan itu tempat ketetapannya, kiamat itu tempat kembalinya, dan sorga atau neraka tempat kedatangannya, bahwa tidak ada baginya pikiran selain tentang mati, tiada ingatan selain bagi mati, tiada persediaan selain karena mati, tiada pendakian selain atas mati, tiada yang dipentingkan selain dengan mati, tiada daya selain keliling mati, dan tiada penungguan dan penahanan diri selain bagi mati. Dan sebenarnya lah, bahwa ia menghitungkan dirinya dari orang-orang yang mati dan melihatkan dirinya dalam orang-orang yang di dalam kuburan. Maka sesungguhnya, setiap apa yang akan datang itu dekat, dan yang jauh ialah yang tidak akan datang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pintar ialah orang yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan tidak mudahlah penyediaan bagi sesuatu selain ketika membaru ingatannya pada hati. Dan tidaklah membaru ingatannya itu selain ketika mengingati dengan mendengar kepada yang memperingatinya dan memperhatikan pada yang memberitahukan kepadanya. Kami akan menyebutkan dari urusan mati, pendahuluan-pendahuluannya, hal-hal yang menghubunginya, hal ihwal akhirat, kiamat, surga dan neraka, akan apa yang tidak boleh tidak bagi hamba, daripada mengingatinya dengan berulang-ulang dan berketerusan dengan berfikir dan melihatnya dengan mata hati.
supaya adalah yang demikian itu membangkitkan kepada persediaan. Maka sesungguhnya telah mendekatilah keberangkatan untuk yang kemudian mati, dan tiada tinggal dari umur kecuali sedikit, dan manusia itu lalai daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 1. Kami akan menyebutkan yang menyangkut dengan mati pada dua bagian. Bagian pertama, tentang pendahuluan-pendahuluannya dan yang mengikutinya, sampai kepada tiupan sangkakala. Dan padanya 8 bab. Bab 1, tentang kelebihan mengingati mati dan penggemaran padanya. Bab 2, tentang mengingati panjang angan-angan dan pendeknya. Bab 3, tentang sakaratul maut dan kesudahannya, dan apa yang disunatkan dari hal ihwal ketika. Bab 4, tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khulafa Rasyidin sesudahnya. Bab 5, tentang ucapan orang-orang yang akan mati, dari halifah, amir-amir dan orang-orang solih. Bab 6, tentang kata-kata orang arifin yang berilmu marifah kepada jenazah-jenazah, kuburan-kuburan dan hukum menziarahi kuburan. Bab 7, tentang hakikat makna mati dan yang ditemui oleh orang mati dalam kuburan, sampai kepada tiupan sangkakala. 8, tentang yang diketahui dari hal ihwal orang mati, dengan terbuka singkap diminta untuk mengetahuinya saja, al-mukasyafah, dalam tidur. Bab 1, tentang mengingati mati dan penggemaran pada membanyakkan dari mengingatinya. Ketahuilah kiranya bahwa orang yang bersungguh-sungguh pada dunia, yang bertekun atas tipuannya, yang mencintai nafsu keinginannya itu, hatinya sudah pasti lalai dari mengingati mati, maka tidak diingatinya. Dan apabila ia diperingatkan, niscaya ia benci dan lari daripadanya. Mereka itu orang-orang yang difirmankan oleh Allah tentang mereka dengan firman-Nya, katakanlah bahwa kematian yang kamu melarikan diri daripadanya, sesungguhnya akan menemui kamu. Kemudian itu kamu dibawa kembali kepada Tuhan, yang tahu hal yang tersembunyi dan yang terang, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 8. Kemudian, manusia itu ada kalanya bersungguh-sungguh pada dunia, ada kalanya orang yang bertaubat yang berpermulaan, dan ada kalanya orang yang bermarifah yang berkesudahan. Adapun orang yang bersungguh-sungguh pada dunia, maka ia tidak mengingati mati. Dan kalau diingatinya, maka diingatinya itu karena kekesalan atas dunianya, dan ia berbuat dengan mencelainya. Dan ini menambahkannya kejauhan dari Allah untuk mengingati mati. Adapun orang yang bertaubat, maka dia itu membanyakkan mengingati mati, supaya membangkit dari hatinya takut dan gemetar. Maka ia sempurna dengan kesempurnaan taubat. Kadang-kadang ia tidak suka kepada mati karena takut bahwa ia dicegat oleh kematian sebelum sempurnanya taubat dan sebelum baiknya perbekalan. Dan orang tersebut itu dimaafkan tentang bencinya kepada mati. Dan tidak masuk ini di bawah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tiada menyukai menemui Allah, niscaya Allah tidak menyukai menemuinya. Maka ini sesungguhnya tidaklah benci kepada mati dan menemui Allah. Sesungguhnya ia takut luput menemui Allah karena kesingkatan dan keteledorannya. Dan orang itu adalah seperti orang yang terlambat dari menemui kekasih, karena kesibukan dengan persiapan untuk menemuinya atas cara yang disenanginya. Maka tidaklah dia itu terhitung orang yang tidak suka menemuinya. Tandanya ini ialah bahwa ada ia terus-menerus mengadakan persediaan untuknya. Tiada kesibukan baginya yang lain. Jikalau tidak,
niscaya ia dihubungkan dengan orang yang bersungguh-sungguh mencintai dunia. Adapun orang yang berilmu marifah, maka dia itu selalu mengingati mati. Karena itu adalah waktu janjinya untuk menemui kekasihnya. Dan orang yang bercinta itu tiada sekali-kali akan lupa kepada janji bertemu dengan kecintaannya. Dan ini menurut kebiasaan melambatkan datangnya mati. Dan ia menyukai datang kepadanya, supaya ia terlepas dari negeri orang-orang maksiat. Dan ia berpindah ke sisi Tuhan semesta alam. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah, bahwa tatkala ia hampir wafat maka ia mengucapkan, kecintaan yang datang di atas kemiskinan. Tiada yang lebih memenangkan dari penyesalan. Ya Allah Tuhanku, jikalau Engkau mengetahui bahwa kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan, sakit lebih aku sukai dari sehat, dan mati lebih aku sukai dari hidup, maka mudahkanlah mati kepadaku, sehingga aku menemuimu. Jadi orang yang bertaubat itu dimaafkan pada menyukai mati dan bercita-citakan mati. Dan yang lebih tinggi daripada keduanya itu adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah dia tidak memilih bagi dirinya mati dan hidup. Akan tetapi yang paling disukainya ialah yang paling disukai oleh Tuhannya. Maka ini sesungguhnya telah berkesudahan dengan bersangatan cinta dan setia kepada derajat menyerahkan dan ridha. Dan itulah kesudahan dan penghabisan di atas setiap hal keadaan. Maka pada mengingati mati itu pahala dan kelebihan. Maka orang yang bersungguh-sungguh pada mencintai dunia juga dapat mengambil faedah dengan mengingati mati akan kerenggangan dari dunia. Karena keruhlah padanya kenikmatannya dan kotorlah padanya kemurnian lezatnya. Dan setiap yang mengerukan kelezatan dan nafsu keinginan kepada manusia, maka itu termasuk sebab kelepasan. Penjelasan, kelebihan mengingati mati, bagaimanapun adanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyakkanlah dari mengingati yang memecahkan kelezatan. Maknanya, ialah sempitkanlah dengan mengingatinya itu akan kelezatan-kelezatan, sehingga terputuslah kecenderungan kamu kepadanya. Maka kamu menghadap kepada Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau binatang ternak itu tahu dari hal mati akan apa yang diketahui oleh anak Adam manusia, niscaya tidak kamu makan yang gemuk daripadanya. Aisyah bertanya, hai Rasulullah, adakah dikumpulkan pada hari kiamat seseorang bersama orang-orang syahid? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, orang yang mengingati mati pada sehari semalam 20 kali. Bahwa sebabnya keutamaan ini seluruhnya ialah bahwa mengingati mati itu mengharuskan kerenggangan hati dari negeri yang penuh ketertipuan dan menghendaki persediaan bagi akhirat. Dan kelalaian dari mati itu mengajak kepada kesungguhan dalam nafsu syahwat duniawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang yang berharga bagi orang mukmin itu mati. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini karena dunia itu penjara bagi orang mukmin. Karena senantiasalah orang mukmin dalam dunia itu dalam kepayahan dari penderitaan dirinya, latihan nafsu syahwatnya dan menolak kesetanannya, maka mati itu melepaskan baginya dari azab ini. Dan kelepasan itu adalah barang yang berharga baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati itu adalah kafarat yang menutupkan dosa bagi setiap orang muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki dengan muslim ini adalah yang sebenarnya dan orang mukmin itu yang benar, yang sejahteralah orang-orang Islam dari lidahnya dan tangannya. Dan ia menerapkan padanya akan budi pekerti orang-orang mukmin.
dan ia tidak berbuat kekotoran dari perbuatan-perbuatan maksiat, selain dengan dosa-dosa ringan dan yang kecil-kecil. Maka mati itu melahirkannya dan menutupkannya sesudah dijauhkannya dosa-dosa besar dan ditegakkannya segala ibadah fardu. Atta al-Khurasani berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu di suatu majelis yang telah meninggi padanya tertawa. Lalu beliau bersabda, campurkanlah majelismu dengan mengingati yang mengeruhkan kelezatan-kelezatan. Mereka lalu bertanya, apakah yang mengeruhkan kelezatan-kelezatan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mati. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingati mati. Sesungguhnya mengingati mati itu menghilangkan dosa dan mendatangkan zuhud di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memadailah dengan mati itu yang menceraikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memadailah dengan mati itu yang memberi pengajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid. Maka tiba-tiba berjumpa dengan suatu kaum yang berbincang-bincang dan tertawa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah pada mati. Apakah tidak demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu tertawa sedikit dan kamu menangis banyak. Disebutkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki. Lalu mereka membaguskan pujian kepadanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana ingatan temanmu itu kepada mati? Mereka itu menjawab, hampir kami tidak pernah mendengar bahwa ia mengingati mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, sesungguhnya temanmu itu tidaklah di situ. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-10 dari 10 kali. Lalu seorang laki-laki dari orang Ansar, penduduk asli Madinah yang membantu perjuangan Islam, bertanya, siapakah manusia yang terpintar dan termulia, wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang terbanyak mereka mengingati mati dan yang lebih keras mereka mengadakan persediaan baginya. Mereka itu ialah orang-orang yang pintar, yang pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Adapun Atsar, maka Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, mati itu membuka kekurangan dunia. Ia tidak meninggalkan bagi orang yang berakal akan kegembiraan. Arabi bin Khaitsam Al-Kufi berkata, tiadalah yang gaib yang tidak ada, yang ditunggu oleh orang yang beriman, yang lebih baik baginya daripada mati. Arabi berkata, janganlah engkau memberitahukan kepada seseorang tentang aku, dan kirimlah aku kepada Tuhanku sebagai suatu kiriman. Sebahagian hukama menulis surat kepada seorang laki-laki dari temannya, hai saudaraku, takutilah mati pada negeri ini, sebelum engkau jadi ke negeri yang engkau bercita-cita mati padanya, maka engkau tiada akan memperolehnya. Adalah Ibnu Sirin, apabila disebutkan mati padanya, niscaya matilah setiap anggota daripadanya. Adalah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama fikih pada setiap malam. Lalu mereka memperbincangkan tentang mati, kiamat, dan akhirat. Kemudian mereka itu menangis, sehingga seakan-akan ada jenazah di hadapan mereka itu. Ibrahim At-Taimi berkata, dua perkara yang memutuskan kesenangan duniawi daripadaku, yaitu mengingati mati dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ka'ab al-Ahbar berkata, siapa yang mengenal mati, niscaya mudahlah padanya musibah dunia dan kesusahannya. Matraf berkata,
Aku bermimpi pada yang dimimpikan oleh orang tidur, seakan-akan ada orang yang berkata di tengah-tengah masjid Basrah, telah dipotong oleh mengingati mati akan hati orang-orang yang takut. Maka demi Allah, tiada engkau melihat mereka, melainkan orang-orang yang bimbang. Asy'ats berkata, kami masuk ke tempat Al-Hasan Al-Basari. Maka sesungguhnya dia itu urusan neraka, urusan akhirat dan mengingati mati. Syafiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah akan kekesatan hatinya. Maka Aisyah menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati, yang akan menghaluskan hati engkau. Wanita tadi lalu berbuat demikian, maka haluslah hatinya. Maka dia datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah. Adalah Isa alaihi salam. Apabila disebutkan mati padanya, niscaya meneteslah kulitnya dengan darah. Adalah Daud alaihi salam. Apabila ia menyebutkan mati dan kiamat, maka ia menangis sehingga tercabutlah anggota-anggota badannya. Apabila ia menyebutkan rahmat, niscaya kembalilah dirinya kepadanya. Al-Hasan Al-Basari berkata, tiada sekali-kali aku melihat orang yang berakal, melainkan aku mendapatinya takut kepada mati dan gundah hatinya atas mati. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada sebahagian ulama, berikanlah aku pengajaran. Ulama itu lalu menjawab, bukanlah engkau itu khalifah pertama yang mati. Umar bin Abdul Aziz menyambung, tambahkanlah bagiku. Ulama tadi menjawab, tidaklah dari bapak-bapakmu seseorang sampai kepada Adam, melainkan ia merasakan mati. Dan sesungguhnya akan datang giliran engkau. Maka menangislah Umar karena yang demikian. Adalah Arabi bin Khaitsam telah menggali kuburan dalam rumahnya. Ia tidur dalam kuburan itu setiap hari beberapa kali. Yang berkekalan ia dengan yang demikian itu mengingati mati. Ia mengatakan, jikalau mengingati mati itu berpisah dari hatiku sesaat, niscaya dia itu rusak. Matraf bin Abdullah bin As-Syukhair berkata, bahwa mati ini menyempitkan atas orang yang memperoleh nikmat akan nikmatnya. Maka carilah nikmat yang tak ada mati padanya. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbasah bin Said bin Al-Ash, perbanyakkanlah mengingati mati, maka jikalau engkau itu luas kehidupan, niscaya disempitkannya atasmu. Dan jikalau engkau sempit kehidupan, niscaya diluaskannya kepadamu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku bertanya kepada Ummu Harun, adakah engkau menyukai mati? Ummu Harun menjawab, tidak. Lalu aku bertanya, mengapa? Ia menjawab, jikalau aku berbuat salah kepada seorang anak Adam, niscaya aku tiada ingin menemuinya. Maka bagaimana aku ingin menemui Allah dan aku telah berbuat maksiat kepadanya. Penjelasan. Jalan pada mentakikan mengingati mati dalam hati. Ketahuilah bahwa mati itu menakutkan. Bahayanya besar, lalainya manusia daripadanya. Karena sedikitnya pikiran mereka padanya dan ingatan mereka kepadanya. Dan siapa yang mengingati mati, niscaya tidaklah diingatinya itu dengan hati yang kosong dari yang lain. Akan tetapi, dengan hati yang sibuk dengan nafsu keinginan duniawi, maka tidaklah berguna ingatan mati itu dalam hatinya. Maka jalan padanya itu ialah bahwa hamba itu mengosongkan hatinya dari setiap sesuatu selain dari mengingati mati yang ada di hadapannya. Seperti orang yang bermaksud akan bermusyafir ke padang Sahara yang berbahaya, atau menyeberangi lautan, maka ia tidak bertafakur selain padanya. Maka apabila ingatan kepada mati menyentuh hatinya, niscaya mendekatilah bahwa akan berkesan padanya. Dan ketika itu, sedikitlah kegembiraannya dan kesukaannya kepada dunia, dan hancurlah hatinya.
Jalan yang lebih berguna padanya ialah bahwa membanyakan mengingati orang-orang yang seperti dia dan teman-temannya yang telah berlalu sebelumnya. Maka ia mengingati kematian dan terpelantingnya mereka di bawah tanah. Ia mengingati bentuk mereka pada jabatan dan hal keadaan mereka. Dan ia memperhatikan bagaimana tanah itu sekarang menghapuskan kebagusan rupa mereka. Bagaimana hancur luluhnya bahagian-bahagian tubuh mereka dalam kuburan mereka. Bagaimana mereka menjandakan istri mereka, meyatimkan anak-anak mereka dan menyia-nyiakan harta mereka. Sepilah dari mereka masjid-masjid mereka, majelis-majelis mereka, dan terputuslah bekas-bekas mereka. Maka manakala teringatlah seorang laki-laki akan laki-laki yang lain dan ia uraikan secara terperinci dalam hatinya akan keadaan orang itu dan cara matinya dan ia ragukan bentuknya. Ia teringat akan kerajinan dan pulang perginya orang itu, perhatiannya kepada kehidupan dan kekalnya, lupanya kepada mati, tertipunya dengan datangnya sebab-sebab. Cenderungnya kepada kekuatan dan kemudaan, kecenderungannya kepada tertawa dan main-main, lalainya dari yang di hadapannya, dari mati yang segera dan kebinasaan yang cepat. Bahwa bagaimana ia ragu-ragu dan sekarang telah hancur kedua kakinya dan sendi-sendinya. Bahwa bagaimana ia bertutur kata dan ulat telah memakan lidahnya. Bagaimana ia tertawa dan tanah telah memakan gigi-giginya. Dan bagaimana ia mengatur bagi dirinya akan apa yang tidak diperlukannya kepada masa 10 tahun pada waktu yang tidak ada di antaranya dan waktu itu selain sebulan. Dan dia itu lalai dari yang dimaksudkan dengan waktu tersebut. Sehingga datanglah mati pada waktu yang tidak disangkakannya. Maka tersingkaplah baginya rupa malaikat dan diketuk pendengarannya oleh panggilan. Ada kalanya ke surga dan ke neraka. Maka ketika itu, ia memandang pada dirinya bahwa dia seperti mereka. Dan lalainya seperti lalainya mereka. Dan akan ada akibatnya seperti akibat mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau menyebutkan orang-orang mati, maka hitungkanlah diri engkau seperti salah seorang dari mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang berbahagia itu ialah orang yang mengambil pengajaran dengan orang lain. Umar bin Abdul Aziz berkata, adakah tidak engkau melihat bahwa engkau mempersiapkan setiap hari orang yang pergi pagi atau sore kepada Allah Azza wa Jalla, yang engkau meletakkannya dalam lubang dari bumi. Ia telah berbantal tanah, meninggalkan kekasih-kekasih dan memutuskan sebab-sebab. Maka terus selalu dengan fikiran-fikiran ini dan yang seumpama dengan dia, serta masuk kuburan dan menyaksikan orang-orang sakit adalah yang membarukan ingatan kepada mati dalam hati, sehingga mengerasi padanya di mana menjadi di depan kedua matanya. Maka ketika itu, hampirlah bahwa ia menyiapkan diri baginya dan merenggangkan diri dari negeri yang penuh tipuan dunia. Dan jikalau tidak, maka ingatan dengan hati zahiriah dan manisnya lidah adalah sedikit faedahnya pada penjagaan dan peringatan bagi diri. Dan manakala telah baik hatinya dengan sesuatu dari dunia, maka seyogyanya bahwa ia mengingati dalam seketika bahwa ia tak boleh tidak daripada berpisah dengan dia. Ibnu Muti pada suatu hari memandang kepada rumahnya, lalu menakjubkannya oleh kebagusannya. Kemudian ia menangis dan berkata, demi Allah, jikalau tidaklah mati, sesungguhnya adalah aku gembira dengan engkau. Dan jikalau tidaklah yang kita akan menjadi kepadanya dari kesempitan kubur, niscaya tetaplah mata kita di dunia. Kemudian, ia menangis dengan tangisan yang keras sehingga meninggilah suaranya. Bab kedua tentang panjang angan-angan, keutamaan pendek angan-angan, sebab panjangnya dan cara mengobatinya.
keutamaan pendek angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, apabila engkau berpagi hari, maka janganlah engkau berbicara dengan diri engkau akan sore. Dan apabila engkau bersore hari, maka janganlah engkau berbicara dengan diri engkau akan pagi. Ambillah dari hidup engkau bagi mati engkau dan dari sehat engkau bagi sakit engkau. Sesungguhnya engkau, hai Abdullah, tidak mengetahui apa nama engkau besok. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang sangat aku takutkan kepadamu ialah dua perkara: mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka itu mencegah dari kebenaran. Dan adapun panjang angan-angan, maka itu kecintaan kepada dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dikasihinya dan yang dimarahinya. Dan apabila Allah mengasihi seorang hamba, niscaya diberinya iman. Ketahuilah bahwa agama itu mempunyai putra dan dunia itu mempunyai putra. Maka adalah kamu itu dari putra agama dan jangan adalah kamu dari putra dunia. Ketahuilah bahwa dunia itu telah berangkat dengan memalingkan muka. Ketahuilah bahwa akhirat itu telah berangkat dengan menghadapkan muka. Ketahuilah bahwa kamu pada hari amal tiadalah padanya perhitungan. Ketahuilah bahwa kamu hampirlah pada hari perhitungan, yaumul hisab, yang tidak ada padanya amal. Ummul Munzir berkata, pada suatu sore Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada manusia banyak seraya bersabda, hai manusia, adakah tidak kamu malu kepada Allah? Mereka lalu bertanya, apakah itu? Wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu kumpulkan apa yang tidak kamu makan. Kamu berangan-angan apa yang tidak kamu capai. Dan kamu membangun apa yang tidak kamu tempati. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Usamah bin Zaid membeli dari Zaid bin Sabit seorang budak wanita dengan harga 100 dinar hingga sebulan. Maka aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah tidak kamu heran dari Usamah yang membeli hingga sebulan? Bahwa Usamah itu panjang angan-angan. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, tiada mengediplah dua mataku, melainkan aku menyangka bahwa dua pelupuk mataku tiada bertemu sehingga Allah mengambil nyawaku. Dan tiada aku mengangkatkan mataku, lalu aku menyangka bahwa aku meletakkannya, sehingga nyawaku diambil. Dan tiada aku menyuap suatu suap makanan, melainkan aku menyangka bahwa aku tidak menelannya, sehingga aku tercekik dengan dia dari kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, hai anak Adam, jikalau kamu berakal, maka hitungkanlah dirimu dari orang yang mati. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, bahwa yang dijanjikan kepada kamu itu akan datang, dan tidaklah kamu itu dapat menolaknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar ke kakus membuang air, lalu ia bertayamum dengan tanah. Maka aku mengatakan kepadanya, hai Rasulullah, bahwa air itu dekat dari engkau. Maka beliau menjawab, aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 3 potong ranting kayu, maka dicucuknya sepotong di depannya, dan yang lain di sampingnya. Adapun yang ketiga maka dijauhkannya. Lalu beliau bersabda, adakah engkau tahu apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, manusia ini, ajal ini dan angan-angan itu yang dikerjakan oleh anak Adam dan digerakkan oleh ajal, tidak oleh angan-angan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seumpama anak Adam dan pada sampingnya 99 cita-cita. Jikalau ia disalahkan oleh cita-cita, niscaya ia jatuh dalam ketuaan. Ibnu Mas'ud berkata, manusia ini dan cita-cita yang membinasakan di kelilingnya adalah jalan-jalan kepadanya. Dan ketuaan itu di belakang cita-cita yang membinasakan. Angan-angan itu di belakang ketuaan. Maka ia berangan-angan, dan cita-cita yang membinasakan ini adalah jalan-jalan kepadanya. Maka manakah dari cita-cita yang membinasakan yang melaluinya, niscaya diambilnya. Maka kalau ia disalahkan oleh cita-cita yang membinasakan itu, niscaya ia dibunuh oleh ketuaan. Dan ia menunggu angan-angan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan bagi kami suatu garis 4 persegi. Ia menggariskan di tengah-tengahnya suatu garis. Ia menggariskan beberapa garis ke samping garis. Dan ia menggariskan suatu garis yang di luar. Beliau bersabda, tahukah kamu, apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ini manusia. Bagi garis yang berada di tengah, ini ajal yang mengelilinginya, dan ini sifat-sifat bagi garis-garis yang sekelilingnya, yang menggigitkannya. Kalau ia disalahkan oleh ini, niscaya ia digigitkan oleh ini. Dan itu angan-angan, yakni garis yang di luar. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tualah anak Adam itu dan tinggallah bersamanya 2 loba dan angan-angan. Pada suatu riwayat, dan mudahlah bersamanya 2 loba kepada harta dan loba kepada umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terlepaslah permulaan umat ini dengan yakin dan zuhud. Dan binasalah penghabisan umat ini dengan kikir dan angan-angan. Dikatakan bahwa sewaktu Isa alaihi salam sedang duduk dan seorang tua bekerja dengan sapu menyapu lantai. Lalu Isa alaihi salam berkata, ya Allah, ya Tuhan, cabutkanlah daripadanya angan-angan. Lalu orang tua itu meletakkan sapu dan berbaring. Maka ia berhenti sesaat, lalu Isa alaihi salam berkata, ya Allah, ya Tuhan, kembalikanlah kepadanya angan-angan. Orang tua itu lalu bangun berdiri dan bekerja kembali. Maka Isa alaihi salam menanyakannya dari yang demikian. Lalu ia menjawab, di mana aku sedang bekerja? Tiba-tiba diriku mengatakan kepadaku, hingga kapan engkau bekerja dan engkau itu seorang tua yang telah lanjut usia? Lalu aku letakkan sapu itu dan aku berbaring. Kemudian, diriku berkata kepadaku, demi Allah, tak boleh tidak bagi engkau dari kehidupan, selama engkau masih ada. Lalu aku bangun berdiri kepada sapuku. Tanggapan aku bahwa kita harus bekerja, tapi jika azan memanggil maka sholatlah dahulu, selesai sholat boleh bekerja lagi. Istirahatlah sejenak untuk sholat dan menghadap Tuhanmu. Jangan dahulukan pekerjaanmu, tapi dahulukan panggilan sholat. Al-Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah setiap kamu menyukai masuk surga? Mereka itu menjawab, ya, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meneruskan, pendekkanlah angan-anganmu, tetapkanlah ajalmu di hadapan matamu, dan malulah pada Allah dengan malu yang sebenarnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam doanya, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari dunia yang melarang kebajikan akhirat. Aku berlindung dengan engkau dari hidup yang melarang kebajikan mati. Dan aku berlindung dengan engkau dari angan-angan yang melarang kebajikan amal. Menurut Atsar, maka di antara lain, kata Matraf bin Abdullah, jikalau aku tahu kapan ajalku datang, niscaya aku takut atas hilangnya akalku.
Akan tetapi, Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat kepada hamba-hambanya dengan kelalaian daripada mati. Dan jikalau tidaklah lalai, niscaya mereka tidak merasa senang dengan kehidupan, dan tidaklah berdiri pasar-pasar di antara mereka. Al-Hasan Al-Basari berkata, lupa dan angan-angan itu dua nikmat yang besar kepada anak Adam. Jikalau tidak adalah keduanya itu, niscaya tidaklah kaum muslimin berjalan di jalan-jalan. At-Suri berkata, sampai kepadaku berita bahwa insan itu makhluk yang dungu. Jikalau tidaklah demikian, niscaya tidak tenanglah kehidupannya. Abu Sa'id bin Abdurrahman berkata, sesungguhnya diramaikan dunia dengan sedikitnya akal penghuninya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, 3 perkara yang mengherankan aku, sehingga menertawakan aku, yaitu, yang berangan-angan dunia dan mati mencarinya, orang yang lalai dan tidak dilalaikan daripadanya, dan orang yang ketawa, yang penuh mulutnya dan ia tidak tahu adakah Tuhan semesta alam marah kepadanya atau rida, dan 3 perkara yang menggundahkan aku sehingga membawa aku menangis, yaitu bercerai kekasih dengan Muhammad dan golongannya, huru-hara tempat naik dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan aku tidak tahu ke sorgakah aku disuruh atau ke neraka. Sebahagian mereka mengatakan, aku memimpikannya Zararah bin Abi Aufa sesudah meninggalnya. Aku lalu bertanya, amalan manakah yang lebih menyampaikan kepadamu? Zararah bin Abi Aufa menjawab, tawakal dan pendek angan-angan. At-Suri berkata, zuhud di dunia itu pendek angan-angan, dan tidaklah zuhud itu dengan memakan makanan yang kasar dan memakai baju kurung panjang. Al-Mufadil Dalal bin Fatlala bermohon pada Tuhannya bahwa diangkatlah daripadanya angan-angan. Maka hilanglah daripadanya nafsu makan dan minum. Kemudian ia berdoa pada Tuhannya, maka dikembalikan kepadanya angan-angan. Lalu ia kembali kepada makanan dan minuman. Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basari, hai Abu Sa'id, adakah tidak engkau mencuci kemejamu? Lalu ia menjawab, urusan itu, kematian adalah lebih segera dari yang demikian. Al-Hasan Al-Basari berkata, kematian itu diikatkan pada dahimu, dan dunia itu dilipatkan di belakangmu. Sebahagian mereka berkata, aku adalah seperti seorang laki-laki yang memanjangkan lehernya dan pedang di atasnya, yang menunggu kapan lehernya itu dipukulkan.